Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Nurul Iman yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati segenap jamaah sholat subuh di Masjid Nurul Iman yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kajian subuh bulanan kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan, kita kirimkan kepada orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, juga kepada pengarang kitab ini, Imam Nawawi dan Imam Ibnu Allan As-Siddiqi Al-Makki. Mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa dikucurkan rahmat dan ampunannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada saudara-saudari kita yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, rahmat dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah ala hadratin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas berkaitan dengan bab ikhlas wa ikhdarin niyati dan menghadirkan niat. Kemarin kita membahas berkaitan dengan firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah apapun yang kamu sembunyikan di dalam hatimu atau apapun yang kamu tampakkan di dalam hatimu, yang kamu tampakkan dengan lisanmu, ya'lamullahu, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi, Allah itu pasti tahu. Urusan hati itu urusan yang paling dalam, paling samar. Yang tahu hanya pemilik hati, yang kedua adalah yang menciptakan hati. Maka berkaitan dengan hati ini berkaitan dengan keikhlasan. Ibadah-ibadah kita itu nanti dinilai
bukan hanya tata caranya, tapi juga yang dinilai adalah niatnya. Orang pergi haji, berangkat, daftar nunggu 20 tahun. Sekarang daftar nunggunya 26 tahun. Kemarin ada sahabat saya tanya, usianya sudah 40 tahun. Kebetulan ada rezeki nggak banyak. Mobil punya, rumah punya, pasangan belum punya. Bagaimana Pak Ustadz? Saya mau berangkat haji dulu atau umroh dulu? Usianya 40 lewat, mungkin 45, 44. Kalau 45 ditambah 26 berapa? 71. 71, bayangkan harus mengikuti rutinitas ibadah haji yang memang cukup berat. Jangankan umur 71, umur 61, 51 aja mungkin bisa ngos-ngosan. Ya kan? Karena memang ibadah fisik. Bayangkan tinggalnya 4-5 kilo dari masjid. Nunggu bis desek-desekan, masuk bis desek-desekan, keluar bis desek-desekan, jalan kaki ke Masjidil Haram desek-desekan, masuk pintu desek-desekan. Gak kebayang umur 71. Maka saya bilang, kamu punya uang, kamu punya niat, maka niat itu yang menjadi ukuran di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daftarkan haji. Syukur-syukur punya rezeki bisa daftar haji plus, antriannya 7 tahun, daftarnya $4.000. $4.000 kalau dolar sekarang 20.000 gampangannya, itu kira-kira berapa? 80 juta. Itu baru pendaftarannya, belum pelunasannya. Rata-rata sekarang haji plus yang satu kamar diisi 4 orang itu sekitar kalau tidak salah $18.000. $18.000 itu kalau dikali 2 berapa? 360 juta satu orang. Memang ibadah yang ada aturannya, ya, yaitu manistato'a ilaihi sabila, orang yang mampu sampai ke sana. Mampu itu tentu mampu secara ekonomi, juga mampu secara fisik. Maka dalam kondisi yang seperti ini, Anda sudah mendaftarkan saja haji reguler maupun haji plus. Haji reguler daftar 25 juta lebih 100.000 dapat nomor porsi. Nomor porsi itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi nilai yang luar biasa seandainya akhir hayat kita belum pergi haji. Ingat loh, pergi haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau sudah mampu tidak daftar-daftar, ini kena predikat orang yang berdosa. Rukun Islam itu menjadi sempurna karena ibadah haji. Tapi berapa banyak orang punya duit, punya mobil, jalan-jalan ke Jepang, kemana-mana, udah pergi haji belum, Ustaz? Ya. Maka dalam kondisi sekarang, kalau kita pakai fikih Imam Syafi'i, dengan kondisi haji yang seperti ini, antriannya berbagai macam, lama dan lain sebagainya, maka yang wajib kita dahulukan adalah ibadah
umroh. Umroh ini menjadi wajib kalau dalam fikih Syafi'i ketika haji itu sudah tidak memungkinkan. Usia sudah 60 tahun, usia sudah 70 tahun. Tidak ada kesempatan lagi mau daftar haji. 60 daftar haji 26 tahun, 86 tahun. Ini jadi urusan pemerintah nanti ini. Kenapa? Sekarang haji itu Pak, di atas 70 itu sudah tidak bisa lagi karena itu sudah tidak memenuhi kriteria istitoah mampu. Kewalahan Pak petugas haji kalau ngurusin nenek-nenek sama kakek-kakek pakai kursi roda, kewalahan. Kecuali kalau mau didaftarkan haji plus, ada haji yang lansianya, ada pendampingnya khusus disiapkan. Kadang-kadang bapaknya udah 70 tahun dilepas saja pergi haji, hilang, salahin orang travel, repot. Ya kan, kita sering menemukan haji hilang, nggak ketemu, ternyata punya penyakit namanya demensia alias pikun. Ya kenapa? Ya karena memang usianya sudah sepuh, tetap dipaksakan berangkat haji. Ini kan tidak mau masuk dalam kategori mampu. Makanya pergi haji itu ibadah hati. Ketika kita sudah mendaftarkan, artinya kita sudah menitipkan niat kita. Kasih sayangnya Allah ini luar biasa, baru niat saja sudah dihitung. Nanti di belakang ada hadisnya. Orang baru niat perang saja, jihad saja, itu ketika dia tidak bisa jihad, teman-temannya jihad, dia ikut dapat pahala yang sama dengan jihadnya karena memang niatnya betul-betul mau berangkat. Bukan yang model orang Indonesia mau berangkat ngaji enggak, iya insya Allah ya, insya Allahnya udah diniati nggak berangkat. Kalau saya ada orang jawab insya Allah tat, ini udah pasti nggak datang biasanya. Sudah pakai kata insya Allah. Insya Allah artinya iya besok saya nggak datang. Itu artinya insya Allah sekarang. Itu tidak dihitung melakukan niat baik karena niatnya memang sudah tidak datang. Tapi ibadah haji yang dalam konteks saya bicarakan tadi, ketika kita sudah mendaftar kemudian kita meninggal dunia, maka ibadah kita itu seakan-akan kita sudah melakukan ibadah haji karena sudah dihitung niat. Orang keluar rumah niat mau berangkat sholat subuh, ya, begitu keluar pintu kepeleset jatuh geblak masuk Arabik, itu sudah dihitung niat sholat subuh jamaah di masjid. Kenapa? In tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Orang sudah tahu niatnya berangkat dari rumah, Allah sudah tahu. Begitu pula kalau ada orang niat pergi haji bukan karena Allah tapi karena manusia, ingin dipanggil Pak Haji, ingin dipandang sebagai tokoh, sehingga mohon maaf ketika ibadah haji hari-harinya diselingi dengan foto-foto buat status biar orang lihat pergi haji. Jaga hati itu susah banget. Buktinya apa? Nahan untuk nggak bagi-bagi foto itu loh, berat banget. Bawaannya lagi di Ka'bah, foto, kirim ke grup WA, foto-foto kirim. Apa yang Anda harapkan dengan hal yang seperti ini? Sayang ibadah itu. Anda bersedekah kepingin disebut namanya, Anda sholat di depan kepingin dibilang soleh. Ini persoalan hati, yang nanti rugi adalah diri kita sendiri.
Makanya dalam ibadah haji itu ada aturan-aturan sekarang, misalnya sudah tidak boleh lagi melakukan live dari Masjidil Haram di area tawaf. Kenapa dilarang? Karena banyak orang ketika tawaf itu live TikTok, live Instagram, live Facebook. Biar apa? Biar dilihat orang. Kadang-kadang saya heran, ada orang buka pendaftaran doa. Yang mau daftar doa silahkan komentar, nanti saya bacakan di Masjidil Haram. Wong doa dia sendiri itu belum tentu diterima, kok sudah jadi maklar doa. Tujuannya kan apa? Tujuannya itu ingin pamer kalau dia sedang di depan Ka'bah. Ini sudah jarang ke sana. Mungkin seumur hidupnya haji cuma sekali. Fokuskan untuk ibadah. Ka'bah itu nikmati dengan dirimu sendiri, tidak perlu dibagi kepada orang lain. Bagaimana kita mau menjaga hati? Kalau kita foto, kita buat status, terus kita melihat, wih, gagah juga saya. Gagah ini kan pandangan orang lain. Anda pergi haji bayar mahal, cuma pengen dibilang gagah, rugi. Maka coba lihat hadis berikutnya, an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Ini ketemu dengan nasabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Sayyidina Umar yang paling terkenal. Sayyidina Umar itu dekat dengan Rasulullah tapi tidak meriwayatkan hadis banyak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kan khulafaur rasyidin yang 4. Tapi dalam sejarah ilmu hadis, 4-4-nya ini meriwayatkan hadisnya tidak banyak. Dibandingkan dengan Abu Hurairah, 4 tahun bersama Rasulullah ngaji intens, hadisnya 5.000. Siti Aisyah 2.000, Anas bin Malik 1.000 lebih. Tapi Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali sangat sedikit sekali. Ini kalau kita kaji ilmu hadis panjang ceritanya. Maka Sayyidina Umar dengan hadisnya yang sangat terkenal ini, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, pernah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu, semua amal ibadah manusia di dunia itu bergantung pada niat. Maka sesungguhnya setiap orang itu bergantung pada apa yang dia niatkan awalnya. Pergi haji, ini dalam rangka menunaikan kewajiban atau kepengen dibilang keren pulang jadi Pak Haji. Ini urusan hati jaga ini berat banget. Pergi umroh, kayak nggak sabar pengen bilang ke warga, saya mau pergi umroh nih warga. Sampai-sampai lagi manasik umroh aja kirim foto ke grup, saking kepengennya dibilang orang bisa berangkat umroh. Jadikanlah umroh itu kayak kita sholat malam di rumah gitu loh. Berangkat orang nggak tahu, pulang orang nggak tahu, itu menjaga ibadah kita. Kenapa? Karena konsekuensinya berbahaya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau ada orang ibadah apapun itu, niat di dalam hatinya untuk Allah dan Rasulnya,
Ikhlas karena Allah, ikhlas rindu kepada Allah, ikhlas ingin beribadah di Masjidil Haram, iktikaf di Masjid Nabawi, rindu kepada itu, maka dia akan mendapatkan pahala yang sebenarnya. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, maka barang siapa yang berangkat hijrahnya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang dikasih contoh ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah 400 km jalan kaki. Jalan kaki ini loh. Itu kok ada orang-orang yang Allah tampakkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi hatinya masing-masing. Rasul bisa melihat isi hatinya orang masing-masing tanpa orang itu ngomong. Lah kok ada orang bela-belain hijrah, ninggalin rumahnya, ninggalin tokonya, ninggalin dagangannya, ya, ninggalin tanahnya, ninggalin kebunnya. Itu kok ada orang hijrah, itu niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena dunia. Mirip dengan orang pergi haji. Guru kami almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub itu memberi istilah kepada orang-orang yang pergi haji hanya badannya saja, tidak jiwanya. Itu dengan panggilan haji pengabdi setan. Dia datang pergi haji itu bukan untuk Allah. Dia datang untuk hawa nafsunya. Maka kemudian ketika saya kemarin ngisi pengajian di Masjid Darussalam Gria Tugu Asri, ada pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana orang yang pergi haji berkali-kali? Dalam konteks yang sekarang, pergi haji berkali-kali itu bisa menzolimi orang yang belum pergi haji, mendaftar haji, waktu tunggunya menjadi sangatlah. Ini kenapa para ulama bikin antrian haji, pemerintah bikin antrian haji. Coba kalau nggak diatur antrian haji, siapa yang lunas duluan berangkat, siapa yang lunas duluan berangkat, siapa yang lunas duluan berangkat. Ketika aturan haji belum diseragamkan, itu setiap kabupaten kota antriannya berbeda-beda. Antrian di wilayah Sulawesi Selatan itu sampai 46 tahun. Kalau saya daftar sekarang, saya berangkat usia berapa? Iya, kalau masih hidup, ya kan? Nah, ini ada orang setiap tahun berangkat haji, dia mengambil jatah orang-orang yang belum berangkat haji. Kita kalau bicara fikih prioritas, orang ini sudah tidak pantas lagi pergi haji. Maka jangan sampai ibadah haji yang spesial itu ternodai dengan perasaan-perasaan di dalam hati, ingin dianggap mewah, ingin dianggap wah, ingin dianggap kaya, ingin dianggap tokoh. Tidak usah. Sekarang godaannya luar biasa. Foto-foto, video, status, dan lain sebagainya. Awimra'atin yang kihuha. Ada orang pergi hijrah, niatnya ketahuan demi menikahi perempuan. Ada namanya Ummu Hajir, Ummu Qais. Orangnya dari Mekah, jauh-jauh jalan kaki, ternyata limra'atin yang kihuha, niatnya untuk menikahi perempuan. Kadang-kadang kita kan kalau mau dapat hatinya perempuan, salah satu dapat hati mertua kita, calon mertua kita, atau ayahnya atau ibunya. Begitu tahu calon mertuanya ketua DKM, sholat subuh awal waktu di sini, kalau perlu dia yang azan. Dalam rangka apa? Dalam rangka dilihat calon mertuanya sebagai orang yang soleh. Coba lihat kalau lagi ada maunya.
Kalau belum dapat hati bapaknya, wah, setiap minggu bawa martabak spesial. Ada aja yang diomongin. Itu kalau belum dapat, ibadahnya bagus, wah kelihatan soleh dan luar biasa. Tapi begitu sudah dapat, sholat subuh enggak. Kenapa? Limara'atin yang kiuha, untuk perempuan yang mau dinikahi. Maka melakukan hal-hal itu karena tujuan untuk mendapatkan perempuan, bukan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga niat itu paling berat. Saya sampaikan urusan korban saja, korban Idul Kurban, nyembelih, itu bisa nggak orang-orang nggak perlu ada namanya di situ? Karena ketika ada nama, ada barangnya, muncul di dalam hati, kambing saya paling gede nih tuh. Gede ini kan dalam pandangan manusia, karena kalau dalam pandangan Allah tidak dilihat besar kecilnya, tapi yang dilihat adalah keikhlasannya. Bapak Nur Salim nyembelih satu sapi untuk keluarganya. Dalam hati Pak Nur Salim, oh, gue nih begitu. Itu kalau sudah muncul begitu, itu udah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dinilai atau enggak kurbannya. Maka fisarra'i wad-dharra, maka ketika kita menyembelih atau kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, kalau bisa ya, tangan kanan melakukan, tangan kiri enggak tahu, sampai seperti itu loh menjaga hati. Ini mana caranya kalau kemudian sedikit-sedikit nyumbang harus diumumin? Ya. Sapi kalau perlu ditulis apa namanya, sapinya tulisannya Prabowo, ya. 1.100 miliar misalnya, yang secara fikih itu tidak sah yang seperti ini. Tulis Nur Salim besar begitu. Kalau tidak besar saya tidak mau Pak, ini tolong ditulis yang besar, kiri kanan sapinya. Kenapa? Malu saya, masa tokoh itu sapinya kecil kering kerontangan, nggak mau, oh besar. Lihat urusan hati. Sedekah juga sama. Sedekah maunya diumumkan, tolong diumumkan Pak Sugi, saya nyumbang 1 juta untuk masjid, pahalanya untuk saya sendiri. Bapak Nur Salim alhamdulillah menyerahkan infak sebesar 1 juta yang pahalanya untuk Bapak Nur Salim sendiri misalnya. Udah nanti temennya ada yang nggak terima, Pak Nur Salim nyumbang 1 juta, besok saya nyumbang 1.100.000, tolong umumin ya. Artinya kompetensinya yang terjadi bukan karena Allah tapi karena dunia. Dan masyhur sekali di dalam hadis, masyhur sekali dalam riwayat sahih, ada orang kaya datang di hadapan Allah dengan setumpuk amalnya. Apa yang kamu bawa? Sedekah saya ya Allah. Bohong, kamu sedekah atas nama manusia. Ada orang berjihad, atas nama apa kamu berjihad? Untukmu ya Allah. Bohong, kamu berjihad biar dibilang keren. Godaan jihad zaman dulu itu kelihatan keren, gagah. Calon mertua senang, anak muda semangat jihadnya. Pulang berdarah-darah, kelihatan keren. Kayak kita zaman dulu, kalau palanya bocor diikat gini, jalan berasa kayak jagoan satu kampung. Zaman dulu. Maka sekarang cara sedekah gimana? Dalam kesendirian. Kalau dalam hikam itu, ketika kita tidak mampu menjaga ibadah kita, maka lakukanlah ibadah itu dalam kesendirian. Rasulullah itu sholat sunnah itu jarang dilakukan di masjid, tapi di rumah. Sholat sunnah tidak dilakukan di masjid, tapi di rumah. Kita kalau menjaga hati, ibadah-ibadah sunnah kita lakukan di rumah. Di dalam kamar sendiri. Beda kadang-kadang. Kalau di masjid bajunya rapi, sarungnya rapi, pakai minyak wangi, ya kan? Tapi kalau di rumah beda.
sarung sudah 2 minggu dipakai, ya. Pakai kaos partai paling adem itu sudah bolong-bolong dipakai sholat. Ibu-ibu kalau berangkat majlis taklim, baju gamis terbaik yang dipakai. Tapi kalau di rumah daster bolong dipakai, dilapisi dengan mukena. Mukenanya ya mukena yang tapi kalau keluar rumah sholat di Istiqlal, sholat di masjid-masjid bagus, mukenanya yang bagus, kalau perlu beli dulu. Tapi kalau giliran di rumah, mukenanya yang kucel, kumul, lipet-lipet berakaruan. Ini kita bicara soal ibadah saja sudah berbeda antara di ruang publik dengan di ruang privat, ya kan? Makanya sedekah itu kalau bisa juga jangan melihat. Ini kita bikin misalnya di teman-teman, ini ada teman-teman KDS Pak Bambang Kelapa 2 Solid. Ini cukup dari satu RW ini cukup besar, anggotanya 140-an. Ada seragamnya hitam-hitam. Ini punya kegiatan itu celengan. Celengan yatim sudah berapa tahun ini. Celengan itu dikumpulkan, ditaruh di tiap-tiap warga. Cuman di celengan ini hanya ada stikernya saja, tidak ada namanya. Jadi orang tidak tahu siapa nyumbang berapa. Ini kan dalam menakan jaga hati. Coba kalau ditulis ada nama-namanya masing-masing, berebutan itu masukin yang besar-besar. Tapi celengan ini kan karena sifatnya recehan uang yang nggak kepake. Alhamdulillah tiap tahun itu terakhir kemarin 200 juta. Kemarin lagi 100 berapa? 160 juta dari celengan koin. Yang kita nyumbang, nggak ketahuan itu siapa nyumbang berapa, nggak ketahuan. Ada yang sampai satu celengan itu 2 juta, 3 juta. Nggak tahu siapa yang punya, karena celengan itu dikumpulkan begitu saja, baru kemudian dihitung. Ini kan dalam rangka apa? Salah satunya menjaga keikhlasan, dan keikhlasan itu yang Allah lihat, bukan soal besar kecilnya. Ada orang ahli Quran datang ke hadapan Allah, ya Allah saya datang dengan pahala saya mengajar, saya datang dengan bacaan Quran saya. Bohong, kamu kalau jadi imam suaranya dibagus-bagusin, biar calon mertua kamu suka sama kamu. Biar calon istri kamu makin mantap sama kamu, biar orang-orang menganggap kamu adalah orang yang alim, suaranya bagus. Terus bagaimana niatnya? Niatnya untuk mengagungkan Al-Quran. Tapi kalau sudah muncul perasaan di dalam hati, wah saya keren nih, itu udah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi persoalan yang sangat penting. Betapa pentingnya kita menjaga hati. Ini persoalan berat. Karena persoalan ini berat, ditaruhnya di bab paling depan. Karena kalau depannya saja sudah bermasalah, apalagi di belakang. Maka jaga niat hati. Kalau kita belum bisa, itu kita lakukan dalam kesendirian. Bahasanya hikam itu itfin wujudaka fi ardil khumuli. Pendamlah dalam-dalam dirimu di bawah tanah. Sampai pada satu titik kamu mampu untuk melakukan hal-hal kebaikan tanpa mempengaruhi hati kamu, maka muncullah. Benih yang baik bukanlah benih yang ditaruh di atas tanah. Benih yang baik adalah benih yang dipendam di dalam tanah. Maka begitu keluar, dia akan menjadi pohon yang bagus, pohon yang kuat. Makanya kalau para ulama itu salah satunya misalnya berkaitan dengan orang yang mengajar, paling tidak usianya sudah matang. Ukuran Imam Al-Ghazali itu umur 40 tahun. 40 tahun itu sudah matang secara psikologis,
sudah matang secara emosi, sudah matang secara pemikiran. Ketika ada hal-hal yang harus dilakukan, langkah-langkahnya yang dipikirkan itu banyak. Berbeda misalnya dengan anak umur 20-an atau orang-orang umur 30-an, kadang-kadang tindak tanduknya itu suka sembarangan. Ini ulama sampai mengatur hal yang seperti itu. Termasuk memilih pemimpin, kalau bisa yang sudah berpengalaman, usianya mencukupi dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang sangat penting. Maka kembali lagi kepada persoalan niat, maka jangan sampai kita bercampur dengan niat-niat yang lain. Karena kalau sudah kecampur sedikit saja, sudah nilai ibadah kita itu tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu datang sholat untuk mendapatkan pujian manusia, begitu menghadap Allah, saya sudah sholat, Allah bohong, sholatmu ingin dipuji manusia. Saya sholat Jumat di depannya Allah, bohong, di depanmu ingin dipandang oleh manusia. Saya sholat pakai baju yang bagus, bohong, baju bagusmu dipakai untuk manusia, karena kalau di kamar kamu pakai baju yang jelek. Kenapa kamu membedakan untuk menyembahku ketika sendiri kamu pakai pakaian yang jelek, ketika bersama orang kamu pakai pakaian yang bagus? Maka ini penting menjaga hati. Tapi ingat, jangan sampai persoalan hati membuat Anda tidak jadi ibadah. Kata Pak Ustadz, kalau sholat di depan karena ingin dipuji, nggak ada pahalanya. Kalau gitu saya sholat di belakang Pak Ustadz, dekat kamar mandi, tertutup. Jangan. Karena Anda meninggalkan amal ibadah karena takut riya juga salah. Anda harus lawan rasa Anda ingin dipuji oleh manusia. Maka kalau orang masih kepikiran omongan orang lain, nah ini jadi persoalan kadang-kadang. Mau berbuat sesuatu, nanti dibilang begini, nanti dibilang begitu. Enggak, untuk kebaikan jalan saja. Jangan sampai kita kepikiran orang. Ya. Ada dulu kisahnya Luqmanul Hakim. Ya. Luqmanul Hakim itu orang soleh. Ada yang mengatakan beliau nabi. Ada yang mengatakan beliau orang soleh, ya, karena diabadikan di dalam Al-Quran menjadi nama surat Luqmanul Hakim. Itu kan masyhur dalam riwayat ketika beliau mengajarkan anaknya betapa pandangan manusia itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Singkat cerita, bapak dan anak ini berjalan-jalan ke kota berdua dengan membawa satu keledai. Jalan berdua, keledainya dinaiki bersama-sama berdua. Jalan berdua. Orang lewat komentar, keledai satu dinaikin berdua. Kalian nggak kasihan sama keledainya? Turun. Anaknya turun, bapaknya naik. Ketemu orang lagi, kata orang ini, dasar orang tua nggak tahu diri, anaknya jalan kaki, bapaknya naik keledai. Oke, saya turun, kamu naik. Anaknya naik, bapaknya turun, jalan kaki. Naik keledai anaknya, bapaknya turun dari keledai. Kata orang ini yang lewat lagi, dasar anak nggak tahu diri, bapaknya jalan kaki, anaknya naik keledai. Keledai ini kemudian dibopong sama sahabat Luqmanul Hakim beserta anaknya. Orang komentar lagi, dasar orang goblok, ada keledai nggak dinaikin. Coba lihat, urusan omongan orang lain itu semakin kita dengerin, semakin nggak bermanfaat buat kita. Nggak bermanfaat. Apalagi di kampung ini, di di Kelapa Dua ini, kita melakukan kebaikan aja suka salah Pak Nur Salim.
Kita melakukan kebaikan aja suka salah, apalagi melakukan kesalahan. Maka yang paling baik adalah ketika kita merasa kita melakukan kebaikan, lakukan saja tanpa memikirkan omongan orang. Ini sahabat-sahabat KDS ini punya rutinan bersihin makam di seluruh wilayah Kelapa II. Sosial, karena banyak makam-makam yang tidak dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan jadi sarang ular, dibuat orang minum miras dan lain sebagainya. Dibersihkan. Mereka juga punya kemarin Satgas Kelapa II Solid bulan puasa. Alhamdulillah Kelapa II dan sekitarnya itu tidak ada yang berani tawuran di sini. Terakhir kemarin bubarin anak-anak lomba lari 200 orang sama Polsek Depok yang di Timah itu. Kelapa II Solid. Pakai seragam. Ya, saya kasih seragam, kasih pentungan. Kenapa? Karena yang di sini anak-anak itu celuritnya 2 meter itu. RW 10 itu, Pak Wagiman itu mau bubarin anak-anak yang lagi lagi duduk-duduk itu beberapa orang. Itu begitu bangun yang di sini celurit 2 meter diginiin, mundur Pak RW-nya. Celurit 2 meter. Di sini itu terjadi seperti itu. Maka kita warga itu harus melakukan hal-hal yang baik. Termasuk ini santunan yatim, ya kan? Bisa dapat 160 juta, anak-anak dikasih sangu, dikasih ongkos, dikasih beasiswa pendidikan. Yang mudah-mudahan ini paling tidak dalam hidup kita itu ada hal yang bermanfaat yang dilakukan secara sosial. Sosial itu kadang-kadang tidak butuh pengakuan, tapi hasilnya ada. Maka berkaitan dengan hati, ini persoalan serius. Kita lakukan, kita takut tidak dapat pahala, tidak dilakukan, kita juga nanti mendapat dosa. Maka lakukan saja kebaikan itu sering terus menerus sehingga Anda merasa ini kebaikan yang biasa-biasa saja. Kalau saking seringnya sholat Jumat di depan, sudah nggak pikiran yang lain-lain, ya kan? Kalau seringnya ibadah sholatnya khusyuk lama, itu sudah nggak kepikiran lain-lain. Tapi kalau sudah jarang ibadah, tiba-tiba sholat Jumat datang baris kedua masih kosong, masuk langsung diri di depan sholat sunnah, Allahu Akbar. Itu sudah berasa satu masjid ngeliatin dia. Kenapa? Karena jarang melakukan itu. Tapi kalau orang memang sudah biasa sholatnya lama, bacaannya lama, khusyuknya lama, dia sudah tidak peduli pandangan orang. Kan kalau kadang sholat rame omong, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pamah biasanya sudah Allah. Ini enggak karena rame, sholatnya lebih lama. Ini problem kita semua. Dan menata hati itu menjadi persoalan yang sangat penting, maka ditaruh di bab yang awal. Wa an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah, dari Ummil Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ya, ibunya orang-orang mukmin ini bukan kemudian kita boleh melihat atau bersama beliau, ya. Tapi ibunya orang mukmin ini ta'zim wa hurmah. Ya. Jadi dalam rangka mentakzimi, menghormati beliau sebagai istrinya Rasulullah. Qalat, berkata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakzu jaisyun al-Ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ardi yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Nanti menjelang hari kiamat akan menyerang. Ini Rasulullah ceritanya dalam riwayat yang lain, ya. Dalam riwayat yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Ummu Salamah, itu pernah bangun tidur itu beliau terlihat bermuka agak suntuk, gundah gulana, rupanya habis mimpi.
Mimpinya Nabi itu wahyu, ya. Mimpinya Nabi itu wahyu. Tapi kalau ibu mimpi suaminya selingkuh itu setan biasanya, Bu. Bukan suaminya selingkuh beneran. Ini kadang-kadang mimpi suami selingkuh, suaminya habis dimaki-maki, dimarahin. Padahal suaminya nggak ngapa-ngapain. Kalau mimpi Nabi itu wahyu. Maka ketika baginda Rasulullah dalam satu malam bermimpi, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi nanti menjelang hari kiamat ada sekelompok pasukan Jaisyul Yaghzu akan mau menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Mau menghancurkan Ka'bah, entah ini dengan orang atau dengan rudal. Zaman sekarang rudal, zaman sekarang pakai drone. Nanti Ka'bah menjelang hari kiamat akan hancur. Ya, kalau dalam riwayat itu namanya Dzul Suwaikotain. Yang menghancurkan adalah orang yang punya betis kecil. Orang berbetis kecil, berkaki panjang. Dalam riwayat para ulama mengartikan ini min Afrika, minal Habasyah, dari wilayah Afrika. Orang Afrika betisnya kecil-kecil, kakinya panjang. Sekarang sudah banyak pasukan-pasukan khusus bayaran berasal dari Afrika. Rusia itu punya banyak pasukan khusus nyewa dari Afrika untuk perang melawan Ukraina. Ini Rasulullah SAW diperlihatkan ada sekelompok tentara akan menyerang Ka'bah. Fa'idha kana kanu bibaida'a, maka ketika mereka tentara-tentara ini sampai di wilayah tanah yang lapang antara Mekah dan Madinah, belum masuk ke dalam wilayah Mekah, yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim, Allah kemudian menenggelamkan mereka di dalam tanah, baik yang berada di depan maupun yang berada di belakang. Jadi bumi itu tiba-tiba menelan pasukan ini sampai tertelan, tidak tersisa siapapun yang berada di rombongan ini, mau di depan mau di belakang. Qalat, kemudian Siti Aisyah bertanya, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Maka bagaimana bisa mereka ditenggelamkan, orang yang di depan maupun yang di belakang, tapi di antara mereka aswaquhum ada orang-orang yang tidak berkepentingan berkaitan dengan ini, para pedagang yang ada di sekitar situ, para pejalan kaki, orang yang nggak sengaja lewat, waman laisa minhum, dan orang-orang yang tidak pernah bertujuan untuk menyerang Ka'bah. Qala, Rasul menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan semuanya, tsumma yub'atsuna ala niyatihim, nanti mereka akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan niatnya masing-masing. Kadang-kadang Allah mengazab satu kaum, satu kelompok. Bisa saja di antara kaum kelompok ini ada orang-orang yang tidak bersalah, yang lewat lagi jalan enak-enak, ambles. Nanti kalau dia dibangkitkan akan ditanya niat dia. Kamu ke tempat maksiat ini misalnya, ke tempat pelacuran ini dalam rangka apa? Saya lagi lewat, ya Allah, beneran saya lagi lewat. Betul, kamu lagi lewat, maka kamu tidak dihukum. Tapi ada orang yang sengaja lewat, kepingin lihat kira-kira ada yang menarik apa enggak. Ini nanti masuk dibangkitkan dengan niatnya masing-masing. Sama dengan konteksnya nanti di akhir zaman,
orang Islam semakin sedikit yang beriman. Ketika terjadi akhir zaman, orang-orang menyerang Mekah, Madinah, menghancurkan Ka'bah. Begitu mau menyerang, Allah perintah kepada bumi untuk menenggelamkan siapapun yang berada di situ. Padahal di situ ada orang-orang yang mungkin tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah, mungkin berusaha menghalangi, mungkin mengawasi, mungkin memantau, ikut tenggelam juga dalam gempa bumi yang sangat besar itu. Maka orang ini ketika ditanya Siti Aisyah bagaimana nasibnya, itu nanti tergantung niatnya masing-masing. Maka itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kesehatan, keselamatan, keberkahan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, saya sangat senang sekali. Berarti sudah paham semua karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan. Cukup? Mari kita tutup membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.